Salam, salam kasih damai sejahtera, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Pada paruh kedua ini kita akan mendalami Minggu Advent ketiga, disebut Minggu Gaudete, Minggu bersukacitalah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Advent ketiga dinyalakan lilin Advent warna merah muda atau pink. Demikian juga warna kasula dan stola yang dipakai oleh imam, kerah yang dikenakan oleh misdinar, lektor, pemazmur, dan samir yang dipakai oleh asisten imam tak lazim atau prodiakon, semuanya berwarna merah muda atau pink. Kita tahu bahwa warna liturgi pada Minggu Advent ketiga adalah merah muda atau pink. Mengapa warnanya merah muda atau pink? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, warna merah muda atau pink adalah warna campuran antara ungu dan putih. Lilin warna ungu pada lingkaran atau korona Advent melambangkan keprihatinan, puasa, mati raga, pertobatan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Warna ungu sebagai warna Advent dicampur dengan warna putih sebagai warna Natal yang melambangkan sukacita, terang, kegembiraan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, warna merah muda atau pink di Minggu Advent ketiga ini mau menyampaikan kepada kita bahwa sukacita Natal sudah kita rasakan karena sudah dekatlah Natal tetapi belum penuh. Sukacita Natal sudah tak tertahankan lagi, sudah mulai kelihatan tetapi belum nampak jelas atau belum penuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, warna lilin pada lingkaran atau korona Advent tidak lagi ungu tetapi belum menjadi putih. Nanti pada perayaan Natal semua lilin warna ungu diganti dengan lilin warna putih. Itu semua menyampaikan pesan bahwa masa persiapan sudah selesai dan kita memasuki sukacita yang besar dan istimewa. Terang sudah datang ke dalam dunia dan tinggal di tengah-tengah kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kata Gaudete adalah kata dari bahasa Latin yang berarti bersukacitalah. Nabi Yesaya mengajak kita semua untuk berjaga-jaga dalam pengharapan. Bukan berjaga-jaga dalam ketakutan atau dalam tekanan dan kecemasan, tetapi berjaga-jaga dalam sukacita dan pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berjaga-jaga dalam pengharapan akan melahirkan kerinduan dan sukacita yang meluap-luap. Mengapa kita mesti bersukacita dalam penantian ini? Karena yang kita nantikan adalah Mesias, adalah Kristus, Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, siapa dan bagaimanakah Mesias yang kita nantikan kedatangannya itu? Mesias yang kita nantikan kedatangannya adalah Yesus Kristus. Ia yang berkuasa membuat orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan bisa berlonjak seperti kijang. Inilah dasar sukacita dalam menantikan kedatangannya dalam penuh harapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mulai Minggu Advent ketiga ini hendaknya sudah mulai nampak persiapan-persiapan perayaan Natal. Dekorasi gua, kandang, pohon Natal, pernak-pernik Natal sudah mulai dibuat dan dapat dilihat oleh umat. Dengan melihat segala sesuatu yang dipersiapkan, kesiapan batin umat pun akan terbangun. Bapak Ibu
saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Minggu Gaudete merupakan sukacita bagi kita umat manusia, karena umat manusia yang dalam belenggu dosa dibebaskan oleh Allah dari belenggu dosa oleh Yesus Kristus, Sang Putra, Sang Juru Selamat. Ia dilahirkan dalam suatu yang sangat sederhana. Kesederhanaan itu melambangkan harapan yang penuh berarti bagi orang-orang yang memiliki harapan, keyakinan akan rahmat penebusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu apa yang kita harapkan. Sukacita dalam Allah merupakan harapan yang nyata, di mana kita harus bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Pada minggu Advent ketiga ini atau minggu Gaudete, sukacita kita meluap-luap tak tertahankan. Karena Sang Penyelamat sudah dekat. Di tengah masa persiapan yang bersifat prihatin dan mati raga ini, gereja memberikan istirahat dan mengajak umat bersukacita untuk mengungkapkan sukacita ini. Sukacita ini harus diungkapkan karena harapan yang diberikan Allah merupakan rahmat dan kehendak Allah. Maka warna liturgi yang digunakan bukanlah ungu, melainkan merah muda, pink, atau rose. Demikian juga warna lilin yang dinyalakan dalam Corona Advent ialah merah muda atau merah. Warna merah muda melambangkan bahwa penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Nabi Yesaya berseru, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku." Yesaya bab 61 ayat 10a. Orang bisa saja senang, gembira, happy, enjoy, atau bahagia karena menyelesaikan suatu tugas, persoalan, atau ujian dengan baik, memuaskan dan pujian seperti cum laude. Tetapi kemudian dia berkata, "Saya berhasil ini karena usaha saya sendiri, belajar giat." Maka kita bisa mengatakan bahwa orang ini gembira tidak di dalam Tuhan. Minggu Gaudete, bersukacitalah berarti kita bergembira di dalam Tuhan karena rahmat penebusan yang diberikan atau dianugerahkan oleh Allah akan kita nikmati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tekanan Nabi Yesaya ini adalah dalam Tuhan. In Domino atau in Deo meo. Di sini penekanannya pada di dalam Tuhan yang membuat gembira, sukacita, berbahagia. Kesukacitaan Yesaya itu adalah karena dia boleh menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Yesaya bab 61 ayat 1. Kata-kata Nabi Yesaya ini mengingatkan kepada pribadi Yesus yang menjadi kabar gembira bagi orang miskin. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Injil Lukas bab 4 ayat 18. Kabar sukacita itu menjadi kegembiraan orang miskin, bahkan Yesus bersabda kepada para murid, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu." Markus bab 14 ayat 7. Kedatangan Yesus di dunia ini untuk mengangkat martabat dan harkat kaum miskin. Bersukacitalah senantiasa. Semper Gaudete.
Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 18a. Sekali lagi, Paulus mengajak jemaat di Tesalonika untuk bersukacita. Dan ini juga adalah suatu ajakan bagi kita semua untuk bersukacita. Dan untuk menyambut kedatangan Yesus, mereka juga diajak untuk tetap berdoa dan bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam segala hal jangan lupa bersyukur. Orang yang bersyukur hatinya senantiasa gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal bab 17 ayat 22. Tidak heranlah pada masa Advent ini Rasul Paulus memberikan pengajaran yang baik agar kita banyak gembira, gaudete, bersukacitalah, dan bersyukur. Kegembiraan Yohanes Pembaptis, ia bebas dari segala kepentingan pribadi dan godaan untuk mencari kemapanan yang banyak dicari orang. Ia mencintai kebenaran dan mewartakan kebenaran apa adanya. Yohanes Pembaptis ditampilkan oleh Injil Yohanes lebih sebagai tokoh yang memberikan martiria, yaitu kesaksian mengenai siapa Yesus itu. Membuka tali kasutnya pun tidak pantas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kegembiraan Yohanes Pembaptis yaitu menempatkan diri pada posisinya yang tepat, menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dan secara terus terang, Yohanes berkata, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Yohanes bab 3 ayat 30. Ia sudah menemukan kegembiraan, gaudete, ketika melaksanakan tugas sebagai perintis kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan menemukan kegembiraan ketika kita memposisikan diri kita secara tepat dan pada tempatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka kita boleh bertanya, apakah aku merasa gembira, gaudete, dengan hidup dan karyaku selama ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Minggu Gaudete merupakan suatu anugerah dari Allah. Minggu bersukacitalah ini dirayakan pada minggu Advent ketiga ini sebagai suatu rasa syukur yang luar biasa. Bagaimana kita diajak bersukacita. Bersukacitalah. Dan kita tahu bahwa bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 4-5. Tuhan menyerukan agar kita bersukacita. Sukacita itu datang dari kenyataan bahwa pesta kelahiran Tuhan sudah dekat. Dan kita tahu pada minggu Advent ketiga ini, kita harus mendalami dan memaknai Minggu Gaudete sebagai suatu harapan yang nyata dengan penuh sukacita. Sukacita itu berasal dari Allah, karena bersukacitalah merupakan rahmat dan kehendak Allah. Bersukacitalah merupakan suatu harapan yang harus dilaksanakan seluruh umat manusia dalam hidup untuk menerima atau menyongsong Sang Sabda, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sukacita itu datang dari kenyataan bahwa pesta kelahiran Tuhan sudah dekat. Kehendak Allah lah yang terjadi atas umat manusia. Kehendak Allah itu merupakan suatu janji Allah, ketetapan Allah. Allah melawat umatnya, dan janji Allah itu kekal abadi selamanya. Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang akan lahir merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Dan masa Natal merupakan suatu masa di mana masa sukacita itu penuh. Dan pada minggu Advent ketiga ini kita diajak untuk bersukacita karena rahmat Allah menyertai kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gereja memberikan rahmat atau istirahat, mengajak umat untuk bersukacita. Sukacita ini nyata karena gereja mengajak umat untuk bersyukur. Kita diajak bersyukur karena kita berasal dari Allah, dan sudah sepatutnya dan selayaknya kita bersyukur atas rahmat sukacita. Minggu Gaudete melambangkan bahwa sukacita merupakan suatu hal yang harus diberikan kepada Allah, karena Allah yang memberikan rahmat sukacita kepada kita. Dengan bersukacita, manusia hendaknya bersyukur. Dengan sukacita yang penuh, manusia menerima Sang Firman, Sang Sabda, Allah yang menjadi manusia. Dengan sukacita, kita bisa menjadi pribadi yang hidup dengan penuh kasih. Dengan sukacita, kita bisa melaksanakan ajaran Yesus Kristus. Dengan sukacita, kita bisa melaksanakan hal-hal yang telah digariskan oleh Allah sendiri kepada umat manusia. Firman dan sabda yang menjadi manusia, dialah Yesus Kristus. Dengan sukacita kita bisa melaksanakan 5 tugas gereja, di mana 5 tugas gereja adalah liturgia, menguduskan, kerikma, pewartaan, koinonia, persekutuan, diakonia, pelayanan, dan martiria, kesaksian. Tanpa rahmat sukacita, akan sulit kita melaksanakan 5 tugas gereja yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Minggu Gaudete mengingatkan umat bahwa masa Advent akan segera berakhir dan pesta kedatangan Yesus Kristus sudah semakin mendekat. Maka perlu dikembangkan harapan yang akan menumbuhkan kesabaran dan ketekunan untuk mempersiapkan diri sampai akhir. Kita dapat bertahan dalam kesulitan dan tantangan hanya jika kita sabar bahwa buah-buahnya layak. Kita bisa membaca dalam surat Yakobus bab 5 ayat 7-10. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengungkapkan sukacita atau kegembiraan berarti kita memberikan diri kita sepenuhnya, seutuhnya kepada kehendak Allah. Maka warna liturgi yang digunakan merupakan warna liturgi yang sungguh luar biasa. Lambang cinta, dialah merah muda. Artinya merah muda melambangkan bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita merupakan suatu rahmat, anugerah, cinta kasih Allah yang begitu besar. Warna merah muda melambangkan bahwa penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Suasana gembira harus mewarnakan persiapan jangka pendek untuk menyambut perayaan penjelmaan Sang Sabda menjadi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan penuh sukacita, karena sukacita merupakan suatu anugerah Allah yang nyata bagi kita. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan sepenuh hati, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, sepenuh akal budi, dan mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Harapan yang nyata itu penuh sukacitalah kita menyambutnya, karena rahmat sukacita itu berasal dari kehendak Allah, dan kehendak Allah itu merupakan suatu yang harus dinyatakan. Fiat voluntas tua. Kehendak Allah ini merupakan suatu kejadian yang nyata, dan rahmat itu diberikan kepada manusia. Dan kita tahu bahwa kabar gembira itu diberikan oleh malaikat kepada Bunda Maria sebagai tabut perjanjian yang akan melahirkan Sang Sabda.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersukacita, marilah kita bersyukur, marilah kita bergembira atas rahmat dan kehendak Allah. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Mari kita tutup Lentera Minggu Katolik pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas rahmat Minggu Gaudete yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan selalu bersukacita dan bersyukur atas karunia yang Engkau berikan kepada kami. Rahmat keselamatan Sang Mesias Sang Sabda yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus, karena Engkau membimbing kami untuk bersukacita. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.